Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani lovers semuanya, salam kenal dengan saya, dengan Bang Latif. Saya owner pemilik dari kandang sapi Betawi Muda. Nah, di sini juga banyak berbagai macam variasi sapi, kambing dan kerbau. Nanti kita ikuti bersama apa saja yang ada di dalamnya. Yuk, kita langsung saja melihat ke semuanya. Oke. Ini kita sebagian ada berbagai macam jenis sapi yang akan kita tunjukkan. Utamanya di kita di sini karena penggemukan, jadi ada berbagai macam variatif. Salah satunya ada jenis limosin, ada jenis simental, lalu ada sapi PO, sapi pegon, lalu ada sapi Bali, serta ada kerbau. Jadi banyak pilihan lah ketika kita untuk melaksanakan kurban gitu. Nah, nanti kalau jenis-jenisnya sebenarnya di kita ini sapi-sapi yang ada ini bukan lagi sapi-sapi dari luar negeri, tapi sudah perpaduan di Indonesia. Lalu juga jadi genetiknya sudah campuran lah, jadi tidak ada lagi gen murni di sini. Untuk saat ini kita penjualan biasanya di bobot 250 sampai dengan 1 ton up. Jadi semua size atau bobot kita siap disedia di sini. Kita akan menjelaskan berbagai macam jenis sapi yang ada di sini. Nah, ini jenis simental. Ini bobotnya sekitar 1 ton up. Nah, lalu juga nanti kita ada berbagai macam jenis. Nah, kalau simental ini biasanya kepalanya putih, badannya bisa merah atau hitam, lalu kaki-kakinya biasanya warna putih. Baik, untuk biasanya para customer paling suka itu adalah jenis-jenis simental sama limosin, karena kenapa bobotnya besar, yang kedua juga ini ganteng terlihat gitu. Ini jenisnya adalah jenis PO, peranakan ongol. Nah, ini mungkin ada silangan Brahmanya juga. Ini biasanya kalau dia putih dan berpunuk. Nah, kalau yang satu lagi ini biasanya jenis limosin. Nah, ini limosin ini biasanya warna merah semuanya. Ini salah satu yang favorit juga kalau untuk customer untuk dikurbankan. Ya. Sebenarnya kodratnya binatang kita semuanya sama pakannya, ya. Kalau di kita di sini yang namanya hewan hidup, terutama ternak dalam hal ini sapi, kambing, hijauan itu yang paling penting. Jadi kita yang pertama kali kita kasih di sini adalah pakannya adalah rumput, lalu ada pakan tambahannya juga yaitu berupa ampas tahu, ampas tempe, konsentrat, lalu ada probiotik dan mineral. Itu pakan tambahannya. Jadi utamainnya tetap rumput lah, yaitu wajib lah kita di sini pakai rumput. Sebenarnya yang kita piara ini adalah hewan hidup gitu, hewan yang bernapas. Jadi ada kadang kalanya ada dia sakit, ada kadang kalanya dia mati ataupun nafsu makan berkurang dan lain-lain. Jadi prinsipnya hewan ternak ini ya pertama kita harus suka dulu, yang kedua harus kita sayang, dan yang ketiga baru kita perhatikan. Bagaimana cara kita memperhatikannya? Nah, otomatis kita perawatannya, kita tempat yang nyaman, pakan yang pilihan, lalu yang ketiga juga ada perawatan-perawatan yang lainnya. Contoh ya kita mandikan, lalu kita jemur, lalu juga di sini juga dari kandangnya juga nyaman, tidak kepanasan. Nah, itu yang utama harus kita lakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah sirkulasi udara. Karena ini hewan-hewan bernapas semuanya, udara kita harus bagus, fresh. Jadi kalau bisa sih tidak tertutup lah. Jadi sapi ini dapat cahaya matahari cukup dan dapat udara juga cukup gitu. Saat ini kita ingin menunjukkan bahwa ada juga salah satu peliharaan kita di sini yang kita coba gemukkan adalah kerbau. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya apakah di sana kerbau ada yang mau kurban dengan kerbau juga. Nah, alhamdulillah di tempat kita ini kerbau juga lumayan banyak. Kita ada berbagai ukuran untuk hewan kerbaunya. Biasanya kalau kerbau diliarin, ternyata ketika kita samakan dengan sapi lumayan bulat-bulat dan bersih-bersih gitu.
Jadi ini sebagian hewan kerbau kita yang sudah layak untuk dikurbankan. Perawatan hampir sama ya, dia pagi sore mandi, lalu jam-jam istirahatnya pun dia tidur, jadi hampir sama sapi, kerbau, dan kambing semuanya kita sama. Ini sehari 2 kali mandi, jadi makanya bersih-bersih semuanya. Gitu. Selain sapi, kerbau, lalu juga kita ada berbagai jenis kambing. Nah, ada jenis PE, senduro, ada randu, dan domba. Jadi kita juga untuk kurban kambing juga bervariasi. Nah, ini salah satu mungkin hewan kambing yang lumayan besar juga. Ini jenis senduro, berasal dari Lumajang. Mungkin umurnya kurang lebih sekitar 2,5 tahun ya. Untuk awal mulanya dulu saya sebenarnya kandang ini kurang lebih sekitar umurnya sudah 5 tahunan lah, 5 tahunan. Tetapi mulanya dulu memang saya bermain, suka dengan hewan, lalu juga kebetulan ada dari basic keluarga adalah wira swasta semua pedagang. Lalu kita mulai merintis dengan adanya 10 kambing, lalu 8 sapi dan lain-lainnya. Alhamdulillah setelah 5 tahun lebih sudah kapasitas kurang lebih sekitar 250 ekor lah untuk sapi dan kerbau. Nah, nama Betawinya tadi ya sekali lagi karena identitas saya menunjukkan bahwa orang-orang Betawi ini bisa maju, bahwa orang-orang Betawi ini bisa berkarya, dan satu lagi orang-orang Betawi bisa berwirausaha. Ini yang kita pengen tunjukkan. Latar belakang saya secara pendidikan dulunya saya di Universitas Indonesia khususnya ngambil Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi kalau secara ini tidak ada kaitannya dengan ternak, tetapi ada garis lurus yang hampir sama, yaitu sama-sama mengurusi baik satu manusia satu binatang adalah sisi kesehatannya. Nah, karena mungkin saya di kesehatan belajar tentang ya manajemen kesehatan, obat-obatan. Nah, kita juga berusaha terapkan ke sapi, dalam hal ini sapi yang sehat, berkualitas. Lalu juga obat-obatan juga yang diberikan treatmentnya tidak jauh berbeda dengan manusia. Yang membedakan adalah kalau sapi mungkin khusus untuk obat hewan untuk ternak. Nah, itu yang jadi tidak ada kaitan dengan latar belakang, tetapi karena kecintaan kita terhadap hewan, nah kita coba dengan berternak. Mungkin kita di sini ada sharing saja bagaimana kita memulai usaha ternak ini. Yang pertama tadi selain dari sisi kepercayaan, kejujuran, keuletan, tentunya yang utama dalam hal ini adalah ilmu. Jadi kita cari dulu ilmunya, kita sharing dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu, lalu masuk ke dalam komunitas-komunitas sapi, kambing, dan lain-lain. Ilmu ini sangat bermanfaat, jangan sampai kita memulai tapi tidak tahu ilmunya. Yang kedua tentunya yang tidak kalah penting adalah pendanaannya, karena ketika dana sudah dipegang, ilmu sudah dipegang, kita lebih mudah mulainya. Yang ketiga adalah konsepnya mau seperti apa, karena ini mata rantai usaha itu kita jangan ambil semuanya. Kalau saya prinsipnya hanya ngambil satu mata rantai. Kalau dunia peternakan itu luas, ada yang ngambil susunya untuk sapi ya, ada yang ngambil dagingnya, ada yang ngambil suppliernya, ada pengembang biakan dan lain-lain. Nah, kalau saya lebih di sini ngambil adalah satu mata rantai adalah penggemukannya. Untuk modal awal sebenarnya dulu kita tidak berkembang langsung maju. Jadi dulu bikin kandang dulu sedikit untuk kambing, sapi, lama-lama alhamdulillah ada kenaikan. Jadi modal awal dulu kita mungkin kurang lebih hampir sekitar 500 jutaan. Ini salah satu kunci kesuksesan saya, salah satunya dalam usaha ternak ini. Pertama tadi adalah kita berusaha jujur. Kenapa jujur? Karena yang kita akan melayani orang, lalu juga kita bertemu dengan customer dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kepercayaan. Ini yang nilainya sangat mahal. Jadi bagi teman-teman tadi yang mau usaha apapun, nilai kepercayaan itu penting. Yang ketiga adalah keuletan. Bagaimanapun kalau ingin mendapatkan lebih besar ya otomatis kita harus kerja keras dengan ulet tadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulainya tadi, 3 ini jangan hilang. Nah, saya ada kata motivasi buat yang selalu saya pakai dari zaman dulu kuliah adalah perjuangan memang pahit, tapi surga itu manis. Itu yang saya selalu pegang.
kalau untuk omset kita sih memang bervariatif. Nah, kurang lebih mungkin dengan kapasitas 250 kandang ya di atas 3 miliar sampai 4 miliar lah. Kurang lebih itu omsetnya. Ayo anak-anak muda Betawi khususnya dan anak-anak muda di Indonesia umumnya, bahwa jangan malu, jangan gengsi untuk bertani, beternak. Nah, ini salah satunya juga yang menghasilkan lumayan besar juga. Jadi jangan malu, jangan gengsi untuk anak-anak muda khususnya. Ayo kita majukan peternakan dan pertanian Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi kandang kami, kandang sapi Betawi Muda yang di Bramat di Jalan Palem 2, Petukan Utara, Jakarta Selatan. Kita tunggu untuk sharing-sharingnya. Sekali lagi kita memotivasi teman-teman, mudah-mudahan tani Indonesia memberikan inspirasi, memberikan motivasi buat anak-anak muda Indonesia. Salam tani untuk generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.